mengenai pertanyaan mengenai sektor apa saja yang bisa menjadi peluang di dalam pertarungan tarif yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika. Sebetulnya proses itu sudah mulai terjadi sejak sebelum April 2, di mana sudah terjadi beberapa sektor yang mencari tempat lokasi baru untuk melakukan produksi maupun ekspor ke Amerika seperti garment, footwear, dan sektor-sektor yang padat karya. Dan sebetulnya pemerintah sudah sebelum April 2 pun mempunyai program untuk revitalisasi sektor padat karya dalam rangka menangkap kesempatan dan peluang untuk terjadi relokasi ini. Dan sudah cukup mendalam apa yang dilakukan untuk termasuk memfasilitasi investor-investor investasi yang akan masuk ke dalam sektor ini. Dan yang penting juga secara umum rantai pasok yang lebih terdiversifikasi, tidak terlalu terkonsentrasi dengan Tiongkok, itu juga akan menjadi peluang di mana Indonesia, maupun karena Indonesia bagian dari kerjasama ASEAN dan kerjasama ASEAN dengan negara-negara seperti Korea dan Jepang dan juga Australia, itu berarti kita bisa mendiversifikasi rantai pasok kita yang akan lebih menguntungkan kita semua untuk bisa masuk ke pasar Amerika. Dan khususnya ada dua sektor yang rantai pasok yang masuk dalam isu security bagi Amerika yang berpotensi untuk Indonesia masuk, yaitu yang terkait dengan critical minerals dan semiconductor. Dan tentunya yang tadi upaya pasar, diversifikasi pasar, Pak Menko sudah menyebut Eropa, itu sangat penting, dan untuk kita menyelesaikan negosiasi IOSEPA secepat mungkin. Tapi di luar itu tentunya mitra-mitra dagang yang lain perlu kita lakukan engagement, termasuk di kawasan kita sendiri dengan kerjasama ASEAN maupun kerjasama RCEP yang memang sudah menjadi bagian dari kawasan kita, dan ini sangat bisa diperdalam dan diperluas kerjasamanya, termasuk untuk diversifikasi dari rantai pasok.